Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sholat 5 waktu merupakan amalan wajib yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah ini pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perintah sholat secara langsung dari Allah. Tapi tahukah kalian, saat peristiwa itu ada suatu peristiwa yang sampai saat ini diabadikan dalam bacaan setiap sholat kita. Lantas, apakah bacaan yang tersirat peristiwa penting itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, bacaan yang sampai saat ini diabadikan dalam setiap sholat kita itu adalah bacaan At-Tahiyyat. Dalam syarah Kashifa As-Saja dan juga dalam Al-Barzanji pasal 14-16 dijelaskan bahwa pada malam itu Jibril alaihi salam mengantarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Namun Jibril tidak diperkenankan untuk mencapai Sidratul Muntaha. Maka Jibril alaihi salam pun mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melanjutkan perjalanannya sendiri tanpa dirinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan perjalanannya sambil terkagum-kagum melihat indahnya istana Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga tibalah beliau di Arsy. Setelah sekian lama menjadi Rasul, inilah pertama kali Nabi Muhammad SAW berhadapan dan berbincang secara langsung dengan Sang Holik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW kemudian mendekat dan memberi salam penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan At-Tahiyyatul Mubarakatus Sholawatut Thayyibatulillah. Semua kehormatan, keagungan dan pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal tersebut, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab sapaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Mendapatkan jawaban seperti itu, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lantas merasa jumawa atau berbesar diri. Malah justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Maka kemudian beliau menjawabnya dengan ucapan Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Hal ini menandakan bahwa sungguh begitu cinta beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umatnya, sampai-sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun beliau tak lupa dan masih mengingat akan umatnya. Melihat peristiwa luar biasa tersebut, maka para malaikat yang menyaksikan dari Sidratul Muntaha tergetar dan terkagum-kagum betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian para malaikat berucap dengan penuh keyakinan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Bacaan inilah yang kemudian sampai saat ini masih diabadikan menjadi bacaan dalam salah satu gerakan sholat kita, yakni pada posisi tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kisah ini hendaknya diketahui bagi setiap kita, khususnya bagi seluruh umat Islam, karena sungguh jika hal ini difahami dan dihayati akan menambah rasa kehusukan sholat yang kita lakukan.
Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai suatu peristiwa penting dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang kemudian dijadikan sebagai salah satu bacaan dalam sholat kita hingga saat ini. Bacaan itu adalah bacaan tahiyat, di mana bacaan ini selalu dibaca saat tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Kisah ini harusnya kita jadikan sebagai pembelajaran agar dipahami dan dihayati. Karena sesungguhnya jika setiap bacaan dalam sholat kita, jika kita fahami dan maknai setiap bacaannya, tentu saja dapat menambah tingkat kehusukan dalam sholat kita. Syekh As-Sa'di rahimahullah pernah berkata, khusyuk dalam sholat adalah hadirnya hati seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghayati kedekatan dengannya hingga tentram hati karenanya, tenang jiwa dan gerakannya, tidak banyak mengingat sesuatu di luar urusan sholat, beradab di hadapan Robnya, menghayati seluruh apa yang ia ucapkan dan lakukan dalam sholatnya dari awal hingga selesai sholatnya, sehingga hilang was-was atau bisikan setan dan berbagai pikiran jelek. Inilah ruh dan maksud sholat. Sholat yang seperti inilah yang dituliskan pahalanya bagi seorang hamba. Sholat yang tidak ada kehusukan dan tidak ada pula kehadiran hati, walaupun sholat seperti itu sah dan diberikan pahala pelakunya, namun sesungguhnya pahala sholat itu sesuai dengan kehadiran hati di dalam mengerjakannya. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.